Saudara, kita akan belajar dan hari ini kita akan berbicara tentang sebelum segalanya ada. Kita di awal tahun 2026, biasanya di awal tahun orang-orang ngapain sih? Bikin resolusi, bikin harapan, bikin strategi. Sepanjang tahun kita mau ngapain? Atau juga mungkin beberapa dari banyak orang atau mungkin kita mengalami skeptis. Ya sudahlah, biarin apa yang terjadi, terjadilah. Beberapa dari kita mungkin juga mengalami kecemasan, ada harapan, ada impian, tapi juga ada ketakutan, ada kecemasan. Kalau bahasa manusia zaman sekarang, manusia itu mixed feeling ya. Bahasa kita zaman sekarang itu mixed feeling, perasaan yang sangat campur aduk sekali. Kita hidup di dalam dunia modern di mana waktu itu bergulir begitu cepat, seolah-olah kita menjalani hidup ini seperti treadmill yang tidak pernah berujung. Sampai pada satu titik kita mungkin merasa lelah dan mungkin kita akan bertanya, apakah semua ini ada artinya? Dari mana kita datang atau ngapain aku sih di sini? Aku di sini ngapain sih? Ngapain ini semua? Apakah ini punya makna? Saudara yang terkasih, sebenarnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Dan ini bukanlah hal baru. Dan ini adalah gema atau cerminan dari hati manusia yang merindukan makna. Sehingga banyak orang pada akhirnya waktu menjalani kehidupan, mungkin menjalani awal tahun, terjebak dalam dua pandangan seperti ini. Yang pertama, optimisme naif. Dan yang kedua adalah determinisme yang sinis. Ini awal tahun kok terminologinya sulit-sulit ya. Kok sudah pakai istilah-istilah yang jelimet ya. Nah, tenang aja saudara, saya akan berusaha menjelaskan pelan-pelan ya saudara. Apa sih optimisme yang naif itu? Mungkin ini saudara, saya bantu memberikan contoh ya. Tahun baru, aku yang baru. Aku adalah pribadi yang berbeda dari tahun lalu. Aku adalah penentu takdirku sendiri. Tahun ini pasti berbeda. Banyak orang memulai tahun dengan seperti ini saudara. Sehingga biasanya orang yang ingin mengubah, bikin resolusi, mungkin impiannya itu apa? Body goals. Dulu beratnya 90. Sekarang pingin beratnya, targetnya 50. Muscle-nya kelihatan. Sehingga biasanya di awal tahun tempat gym itu penuh ya saudara ya. Kalau fitness memang ke gym, kalau fitnah ke jam saudara ya. Ya beda ya saudara. Jadi yang lain sisi itu sinis, determinisme. Ya sudah, kalau mau terjadi, terjadi saja. Semua ini hanyalah kebetulan biologis dalam alam semesta yang acak. Sehingga biasanya orang kalau gagal, wah semesta tidak merestui. Impianku dijegal oleh semesta gitu. Bahasanya seperti itu saudara. Dan kedua hal ini meninggalkan perasaan yang hampa dan sebuah kehausan di dalam jiwa kita semua. Yang optimisme ini mungkin terdengar positif, tapi menaruh beban kehidupan di dalam dirinya sendiri. Seolah harus menjadi Allah-Allah kecil yang menciptakan takdir. Semua tergantung pada dirinya. Tapi endingnya apa? Kalau gagal, ini bukan jadi optimisme, tapi beban identitas. Yang determinisme, yang sinis dengan kehidupan. Ini bukan filosofi yang mendalam, ini keputusasaan di dalam psikologis kita, saudara. Sehingga kita perlu kembali kepada blueprint. Kalau Anda mungkin orang teknik sipil atau arsitek, tidak jarang mendengarkan istilah demikian, saudara. Pada suatu hari, saudara, waktu saya awal menikah, ya, saya diberi kesempatan untuk tinggal di rumah yang baru gres, dan rumah itu begitu bagus, tidak ada lubang, catnya bagus, semua dalam kondisi yang baik. Tapi pada waktu musim penghujan datang, tiba-tiba
itu bocor di mana-mana. Semuanya bocor ini, bocor ini, bocor. Wah, kita panik ini malam-malam. Gimana ini? Besoknya saya langsung cari tukang untuk memperbaiki kebocoran tersebut. Saya panggil tukang, Pak ini bocor di titik ini, dan ini. Nggak lama tukang itu naik ke genteng, meriksa talang, meriksa ini dan itu, dikasih serat fiber, kemudian yang belakangnya proof itu ya saudara ya, nggak di endorse, jadi saya nggak sebutin mereknya ya saudara. Jadi dikasih itu semua, tapi yang terjadi apa? Bocor lagi. Saya telepon Pak tukangnya, Pak ini masih bocor. Ya apa ini Pak? Oke, saya kembali lagi, dibetulkan lagi. Dan apa yang terjadi? Bocor lagi. Saya telepon lagi, Pak masih bocor loh Pak, nggak sembuh nih Pak penyakitnya. Dan apa yang terjadi? Bocor lagi. Sampai pada satu titik, wah ketokane tukang iki bojai iki. Gak iso wong iki. Gak bisa, gak keluar subtitle ya, maaf bahasa Jawa ya. Gak bisa iki tukang ini. Tarik tukang baru. Naik ke genteng, betulin, Pak ini sudah dibetulkan bla bla bla, tapi masih bocor. Oke, saya coba cari masalahnya. Dan apa yang terjadi? Bocor lagi. Wah, putus asa saya terus terang. Ini rumah masih baru, belum pernah ditempati, bocor terus. Pada satu hari saya jalan ke taman gitu, ada tukang taman. Saya tanya, kali aja dia menemukan tukang bergelar profesor ya saudara, enggak ada ya. Jadi mungkin ketemu tukang yang pinter. Pak, ini pakai bahasa Jawa. Ono kenalan tukang sing iso betul rumahku ta? Ada tukang yang bisa membetulkan rumahku ta? Loh, rumah sampean sing endi? Rumah bapak yang mana? Itu loh Pak Bocok. Loh, Pak, itu waktu bangun rumah itu, saya ikutan jadi tukang di sana. Saya ikutan jadi nguli juga. Bocor ta rumah ini? Iya Pak, itu. Wes gampang itu Pak. Lek ambek aku mesti waras rumah itu. Sombong banget itu orangnya, besar mulut. Kalau sama saya pasti beres. Ya udah, naik aja Pak, betulkan Pak. Singkat cerita, tukang tersebut karena dia yang tahu masalahnya di mana, dia membetulkan, dibetulkan dan lain sebagainya. Dan betul, saudara, pada malam hari itu hujan deras banget. Hujannya badai. Tapi gak bocor. Wah, luar biasa dia. Betul. Dan di sini saya merenungkan, kadang kita itu cari orang lain yang gak tahu blueprint rumah itu. Nah, sedangkan kalau kita tahu orang yang bangun rumah itu, orang yang tahu titik-titiknya di mana rumah ini mungkin bagian ini kuat, kemudian yang ini mungkin sering kena komplain, mungkin dia langsung bisa mengatasi. Sama halnya saudara dengan hidup kita. Kadang waktu kita menjalani kehidupan, waktu kita mengalami error, mungkin kita jatuh dalam dosa, kita mungkin mencari solusi untuk kehidupan kita. Kita nggak bisa cari di dalam orang-orang yang mungkin nggak kenal Tuhan. Cari filosofi dunia, kata-kata mutiara, kata-kata dari itu stoik dan lain sebagainya. Wah, nggak nemu, kelihatannya baik, tapi nggak menemukan solusi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu kembali kepada blueprint. Dan hari ini kita akan membahas eksposisi kitab Kejadian. Kita akan kembali di dalam desain awal Allah, di dalam mendesain kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu kita sama-sama membaca ayat kita pada hari ini. Ayatnya cuma singkat, cuma 3 saudara, tapi jangan kaget kalau pembahasannya sedikit berat. Ya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Demikian jauh pembacaan firman yang kita lakukan ya. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan, dan dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Amin. Yang semangat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara ya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1, kita itu sering membacanya itu dari timeline-nya itu maju. Sedangkan secara teologis,
waktu kita membaca kitab Kejadian, kita perlu membacanya itu dari era kini ke belakang. Kita tidak bisa membacanya dari era Kejadian kepada zaman ini, tetapi kita orang yang hidup di masa kini perlu membacanya dari era kini ke belakang. Jadi kitab Kejadian ini bukan sekadar cerita tentang bagaimana segala sesuatu itu bermula. Ya, betul, ada unsur demikian. Tetapi sebenarnya di dalam kitab Kejadian kita mengerti suatu metanarasi Injil. Dan kitab Kejadian itu seperti panggung yang menyiapkan puncak dari karya keselamatan, yaitu Yesus Kristus waktu dia di kayu salib. Dan sampai nanti pemulihan di dalam Wahyu, saudara. Makanya banyak orang itu waktu membaca kitab Kejadian, sukanya debat, saudara. Perdebatan yang sering muncul seperti ini. Perdebatan usia bumi, 6.000 tahun versus miliaran tahun. Wah, Pastor Div yang mana? Saya tidak akan jelaskan di sini, kalau mau tahu posisi saya, kita ngopi aja saudara ya. Jadi, saya tidak akan fokus menjelaskan bagaimana tentang teori ini semua. Ada gap teori, ada JEDP, dan lain sebagainya. Tetapi, yang menjadi fokus utama di dalam kitab Kejadian ini adalah tentang bagaimana kita itu menemukan makna, menemukan blueprint tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mengerti siapa entitas yang menciptakan ini semua. Siapa pribadi yang merancangkan ini semua. Jadi keliru besar kalau kita melihat kitab Kejadian ini hanya menggunakan kacamata sains. Karena Alkitab bukan menjawab permasalahan sains. Alkitab itu menjelaskan siapa pencipta kita. Dan bagaimana kita menemukan makna di dalam kehidupan dan perjalanan iman kita. Dan kita perlu kembali mengerti metanarasi Injil. Sehingga kita tahu posisi kita di mana, saudara. Waktu Kejadian, itu memang penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik. Tetapi dosa masuk. Manusia memberontak. Manusia benar-benar melawan Allah sehingga ciptaan ikut retak. Dan kita melihat di dalam penebusan, Allah tidak meninggalkan ciptaan. Allah tidak di-wipes out semuanya. Tetapi Allah mengirimkan pribadi Kristus untuk menebus hidup kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan di dalam Wahyu, kelak semuanya akan dipulihkan. Segala ciptaan akan menjadi baik. Tapi faktanya kita melihat, nah kalau kita sudah tahu metanarasi Injil seperti ini, kenapa hidup kita hari ini masih ada penderitaan, ada dosa, ada sakit penyakit, ada bencana. Kita perlu melihatnya di dalam 5 bab Injil, saudara. Posisi kita itu ada di dalam pembaharuan, saudara. Kita melihat bahwa waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menebus kita. Dan kita hari ini terus diubahkan sambil menunggu pemulihan yang nanti kita rasakan sungguh-sungguh seperti itu, saudara. Jadi oleh karena itu kita melihat bahwa Kejadian 1 ini bukan sekadar peristiwa penciptaan di masa lalu, tetapi fondasi untuk memahami realitas dan identitas manusia. Amin. Jadi kita lihat di dalam firman Tuhan pada hari ini ada 3 poin penting yang bisa kita renungkan Bapak Ibu. Yang pertama, Allah yang mendahului segala sesuatu. Dan yang kedua, Allah yang hadir di dalam kekosongan. Dan yang ketiga, kita belajar Allah yang berfirman dan memulihkan. Kita belajar dari poin ke poin, saudara. Di dalam ayat yang pertama, saya rindu kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada apa? Makna apa di balik ayat yang seperti ini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya melihat, saudara, ini syarat dengan makna yang begitu dalam, saudara. Kita melihat di dalam pada mulanya. Alkitab tidak dimulai dari pada mulanya materi, pada mulanya manusia, pada mulanya kekuatan magis. Tapi kita melihat di sini pada mulanya Allah. Di dalam bahasa aslinya dicatat demikian.
Bereshit bara Elohim. Ini sesuatu makna yang begitu dalam, yang artinya awal dari segala realitas itu bergantung kepada Allah. Allah mendahului waktu. Dia tidak dikuasai ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang awal dan akhir. Artinya dia tidak ada di dalam suatu waktu. Dan kita lihat di dalam kata-kata Elohim. Ini menarik sekali, saudara. Elohim ini memang bentuknya jamak. Tapi diikuti dengan kata tunggal. Dan ini ngomongin tentang keagungan. Dan ini berbeda dengan mitologi timur dekat kuno pada waktu itu. Di mana banyak Allah, politeis, banyak dewa-dewa yang disembah. Bahwa alam semesta ini hasil dari dewa-dewa yang bertarung sehingga menjadi alam semesta. Chaos itu adalah kekuatan ilahi. Kekacauan itu adalah kekuatan. Dan ini bertentangan. Dan kita melihat pada mulanya Allah. Ini kalau bahasa kerennya saudara. Creatio ex nihilo. Nah ini artinya apa? Penciptaan dari ketiadaan. Ini menarik saudara. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Itu bukan berasal dari materi yang sudah ada. Beda dengan hari ini kita, mungkin mimbar ini dari apa ini, mika atau plastik atau apapun atau besi. Itu ada biji besi, ada plastik, habis itu dicetak, diapain dan lain sebagainya. Mungkin mobil ada logam, ada plastik, ada karet dan lain sebagainya dicetak dari bahan yang sudah ada. Nah sedangkan Allah menciptakan semua ini dari sesuatu yang tidak ada. Dari sesuatu yang nol, kosong. Inilah makna dari pada mulanya Allah. Jadi Allah itu adalah penyebab dari segala sesuatu. Dia adalah causa prima. Artinya Allah tidak disebabkan oleh apapun, tidak bergantung pada apapun, dan menjadi dasar dari segala keberadaan. Wah, ini kenapa awal tahun langsung pakai terminologi yang sulit-sulit, saudara? Kenapa kita perlu mengetahui hal ini? Ini menunjukkan bahwa kita semua terjadi bukan karena proses yang acak, tapi ada Allah yang mendesain bahwa alam semesta ini ada awalnya dan ada akhirnya. Dan di dalam awalnya itu ada pribadi atau entitas Allah yang berkuasa, yang berdaulat, maha pencipta dari ketiadaan menjadi ada. Kenapa kita perlu membahas ini, saudara? Mengapa penjelasan ini begitu penting? Apa implikasinya? Kaitannya sama tokoku apa? Kaitannya sama keluargaku apa? Kaitannya sama masa depanku apa? Kaitannya sama tahun baru apa? Nah saudara, ini punya aplikasi dan implikasi yang mendalam. Kenapa kita membahas hal ini? Karena saudara, jikalau Allah bukan penyebab pertama dari segala sesuatu, maka hidup kita hanyalah rangkaian sebab akibat tanpa tujuan. Hidup kita artinya gak ada maknanya. Penderitaan kita itu gak ada maknanya. Kita tidak memiliki arah. Dan harapan itu hanyalah ilusi psikologis. Kalau Allah bukan penyebab segala sesuatu, maka hidup kita ya sudah. Mau mengalir aja. Di sungai itu yang mengalir biasanya apa saudara? Kotoran ya saudara ya. Jadi hidup kita sebagai orang percaya itu bukan cuma mengalir aja. Tapi kita punya suatu makna di dalam menjalani kehidupan kita saudara. Amin. Hal ini membuat kita bersyukur. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang sanggup mencipta dari ketiadaan menjadi ada. Kita perlu bertobat Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Karena faktanya, seringkali kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang berdaulat. Allah yang sanggup mencipta. Allah yang berkuasa. Kita lupakan hal itu. Kita perlu bertobat kalau kita mulai meragukan kedaulatan Allah. Sehingga kalau kita terus hidup di dalam keraguan bahwa Allah itu berkuasa melampaui segala apapun. Seringkali kita menghadapi seperti ini saudara. Ketakutan, kekhawatiran, bahkan krisis identitas. Itu yang kita alami saudara. Itu bukan hanya sekadar masalah emosional.
Tetapi sebenarnya kita lebih percaya pada nilai diri yang dibangun dari prestasi atau pencapaian daripada kekuatan Allah yang melampaui segala sesuatu. Ini punya implikasi yang begitu dalam, saudara. Mengapa saya di awal menjelaskan Allah pencipta dari ketiadaan menjadi ada. Dia adalah Allah yang berdaulat, berkuasa, tidak dikuasai ruang dan waktu. Karena ini, saudara, kita lupa akan hal yang begitu mendasar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada ungkapan Charles Spurgeon yang sungguh menegur saya waktu saya menyiapkan ini, saudara. Dia berkata seperti ini, jika Anda tidak dapat mempercayai Tuhan di tengah badai, beraninya Anda mempercayai Tuhan untuk hidup yang kekal. Dengan kata lain, jika hari ini kita tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupan masa kini, mustahil kita dapat percaya Tuhan bahwa Dia mampu memberikan hidup kekal kepada kita. Charles Spurgeon menegaskan di dalam catatannya, iman kepada masa depan dibangun dari kepercayaan kepada Allah pada masa kini, pada hari ini. Jika kita tidak mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita masa kini, maka iman kita kepada kekekalan itu hanyalah iman yang cuma konsep. Itu bukan iman yang real, bukan iman yang hidup. Sehingga kita perlu kembali. Kalau Tuhan menciptakan dari ketiadaan, kalau Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, maka hidup kita bukanlah kebetulan. Amin. Katakan pada kanan kiri Anda, hidupmu bukan kebetulan. Hidupmu bukan kebetulan. Hidupmu bukan kecelakaan. Tuhan itu punya tujuan dan makna dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Dan kegagalan bukanlah akhir dari cerita kita. Bahkan perasaan hampa yang kita alami hari ini, itu bukanlah takdir. Kebenaran ini memerdekakan kita, memberikan kekuatan pada kita. Makanya di dalam awal, di dalam narasi Alkitab diawali dari pada mulanya Allah. Alkitab narasinya diawali dari Allah. Artinya apa, Bapak Ibu yang terkasih? Allah sendiri yang menjadi pusat dari segalanya. Dan Allah lah yang seharusnya, yang semestinya menjadi pusat di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan iman kita. Karena apa, saudara? Kalau kita percaya bahwa Allah itu sanggup menciptakan dari ketiadaan menjadi ada, maka Allah yang sama juga sanggup menciptakan, memberikan pengharapan di tengah kehancuran yang mungkin hari ini kita alami. Sehingga saudara, kita akan menemukan arah dan makna sejati. Bukan ketika kita menjadi pusat dari segalanya. Amin. Kita akan menemukan arah ketika kita kembali kepada Sang Awal dari segalanya. Kita perlu kembali kepada Allah yang memiliki blueprint di dalam kehidupan kita. Dia menciptakan segala sesuatu itu harmonis. Segala sesuatu itu baik. Kalau hari ini hidup kita merasa hampa, rusak, error, lemah, kita perlu kembali kepada desain awal, yaitu Allah sendiri yang mendesain kehidupan kita. Sang Awal itu masuk ke dalam akhir cerita kita, supaya akhir cerita kita itu bukan kehancuran, melainkan kehidupan. Makanya kalau saya boleh gambarkan, kekristenan itu memulainya itu bukan dari garis start, ibarat kita tuh mau lomba lari, tapi kita memulainya itu dari garis finish. Makanya kita disebut lebih dari pemenang, karena di dalam Kristus kita itu berjalan di dalam kemenangan kepada kemenangan yang lain. From grace to grace. From glory to glory. Kita tahu bahwa kita itu pasti menang. Tapi faktanya kita itu lupa akan hal itu.
Sehingga kita tuh berjalan seolah-olah seperti orang yang kalah. Waktu kita menjalani awal tahun seolah-olah kita nggak tahu apa yang terjadi. Memang saudara, di dalam dunia ini nggak pasti. Tapi kita punya satu kepastian. Kita punya Allah yang setia. Allah yang menemani perjalanan kehidupan kita saudara. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan reflektif kita pada hari ini. Jika saya benar-benar percaya kepada Allah yang melampaui segala sesuatu, bagaimana seharusnya sikap saya menghadapi ketidakpastian hidup? Apakah selama ini saya hidup seolah-olah segala sesuatu adalah kebetulan? Atau saya benar-benar sadar bahwa setiap situasi yang saya alami adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar? Mungkin hari ini saudara merasa aku gak ngerti Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa ini semua terjadi? Tetapi ketika kita menyadari kebenaran ini, kita punya Allah yang mengerti blueprint keseluruhan hidup kita dari awal hingga akhir. Dan ini adalah pengharapan yang memerdekakan. Ini kebenaran yang melegakan kita semua, saudara. Amin. Dan di poin selanjutnya kita belajar dan merenungkan. Allah hadir di dalam kekosongan. Kita baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Di bagian yang kedua. 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara yang terkasih, memang waktu kita mempelajari kitab Kejadian, mungkin kita bertanya-tanya. Bahkan saya pun waktu menerima sermon ini, berkhotbah dari Kejadian. Wah, ini implikasi dan aplikasi untuk berjemaat apa ya? Saya tidak bisa cuma ini memikirkan dari sisi teologis. Tapi waktu saya sungguh-sungguh berdoa dan merenungkan dan melakukan studi di dalam teks ini, saudara. Ini banyak sekali makna yang bisa kita pelajari dan kita renungkan di dalam perjalanan iman kita. Kita lihat, saudara. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Allah itu hadir. Bukan di dalam situasi yang sudah rapi, yang indah, penuh dengan warna. Tetapi justru Allah hadir pada saat bumi belum berbentuk dan kosong. Tapi yang menarik, setelah saya menggali, saudara, di sini belum berbentuk dan kosong, itu menggunakan kata-kata tohu wa bohu. Artinya ini, saudara, belum terarah, berfungsi, dan bermakna. Pada waktu itu semesta, atau mungkin bumi secara khusus, saudara, kondisinya itu memang kosong, belum ada apa-apa. Roh Allah melayang-layang. Apa maknanya? Kita melihat kosong, tidak berfungsi, belum terarah. Ini bukan kekosongan karena dosa. Hari ini kalau kita merasa kosong, merasa hampa, merasa nggak berarti, merasa tak berarah, itu karena dosa. Tetapi di dalam konteks Kejadian 2, ini seperti seolah-olah, kalau saya boleh menggambarkan, itu seperti pelukis yang sedang menghadapi sebuah kanvas yang kosong. Memang pada waktu itu Allah belum berkarya, menggambar kisah, menulis kisah. Masih kosong. Belum diisi sama Tuhan. Tetapi hari ini kalau kita mengalami kekosongan, kita merasa tidak terarah, itu karena dosa sudah masuk. Dosa sudah merusak ciptaan. Dan ketika dosa masuk ke dalam ciptaan, kita menjadi kosong karena kita kehilangan makna. Dan kita apa? Mencari makna dengan apa? Memenuhi jadwal kita. Kerja keras. Jadwalnya penuh, tapi hatinya kosong. Pencapaian tinggi, achieve ini, mencapai target ini, mendapatkan penghargaan, tapi jiwanya lelah. Senyum di luar, tapi hatinya gelap. Kalau bahasanya Gen Z hari ini, senyuman karir. Apa itu senyuman karir? Mungkin itu enggak tahu ya bagaimana menggambarkan senyuman karir itu. Mungkin senyuman hanya profesional, tapi sebenarnya dia mengalami banyak pahit di dalam hatinya. Banyak orang di masa kini mengalami ini semua.
Hatinya kosong, jiwanya lelah. Dia mengisi dengan apapun itu. Dan kita juga mengisinya dengan apa? Kekosongan, dengan pekerjaan, dengan prestasi, pengakuan, relasi. Bukankah ini yang kita hadapi? Hampir setiap minggu kita mendengarkan hal yang serupa. Tetapi faktanya kita terus ada di dalam hal-hal yang seperti ini. Aku mau kerja keras, kelihatannya baik. Ketika saya mendengarkan lebih lanjut, lebih dalam, supaya aku tuh nggak malu kalau cari cewek. Mosok cari cewek pakai stang lurus, pakai stang yang bundar gitu loh. Mosok sepeda motoran terus. Cinta itu tidak tuli, mampu membedakan mesin Honda Beat dan Honda Jazz. Sering seperti itu saya mendengarkan. Mendingan nangis di atas setirnya Mercy daripada nangis di atas becak. Bukankah ini yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau aku nggak punya prestasi, nanti gimana anakku menganggap aku? Aku bisa dianggap keluarga yang gagal, papa yang tidak mengayomi anak. Bukankah ini terjadi dalam kehidupan kita kalau kita itu sungguh-sungguh berbicara pada diri kita? Sungguh-sungguh self-talk. Yang tahu motivasi kita yang terdalam itu adalah hati kita dan Tuhan. Kita bisa membungkusnya dengan hal-hal yang sepertinya mulia. Tetapi faktanya di dalam hati kita terdalam, kita punya motivasi atau agenda yang tersembunyi. Banyak orang mengalami ini semua. Seolah-olah HP-nya terus nyala. Layar nyala terus. Banyak aplikasi, notifikasi masuk terus. Tetapi di sudut layar sebelah kanan ada tanda bahwa baterainya tinggal 1%. Baterainya 1% itu bukan karena kita melakukan banyak aktivitas saja. Tetapi sebenarnya kita tidak tersambung dengan sang sumber kehidupan. Baterainya habis itu bukan karena memang kita berusaha mengisinya dengan berbagai macam aktivitas. Aktivitasnya nggak salah. Tetapi HP tersebut nggak pernah nyolok kepada charger. Sama dengan hidup kita. Kita nggak bisa ngisi dengan berbagai macam aplikasi. Tapi kalau kita nggak terkonek dengan sang kehidupan, maka kita akan tetap mengalami kekosongan. Kekosongan tidak pernah bisa dipengaruhi oleh ciptaan, dipenuhi oleh ciptaan. Karena kekosongan itu hanya bisa dipenuhi oleh Sang Pencipta itu sendiri. Kalau kita mengalami rasa hampa, rasa kosong, karena sebenarnya kita disiapkan bukan untuk dunia ini. Ungkapan yang menarik dari C.S. Lewis, dia pernah mengatakan demikian. Jika aku menemukan dalam diriku suatu kerinduan yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dalam dunia ini, penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa aku diciptakan bukan untuk dunia ini, tetapi untuk dunia yang lain. Dengan kata lain ini, pakai istilah nostalgia kosmis, di mana kita merindukan sesuatu yang begitu harmonis di dalam Kejadian 1 dan 2. Kita merindukan sesuatu yang baik, tetapi kita tahu hari ini kita mengalami dosa. Karena efek dosa itu membuat kita merindukan sesuatu yang ideal. Kita merindukan sesuatu yang baik. Kita terus berharap, kita terus berjuang. Dan perjuangan itu tidak bisa diisi dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Kita harus kembali kepada desain awal. Kita harus kembali kepada Allah Sang Pencipta. Kadang kelelahan itu bukan karena hidup kita terlalu berat. Karena seringkali kelelahan, karena kita mencoba menjalani hidup tanpa kembali kepada Sang Pencipta. Kita berupaya menjalani kehidupan dengan kekuatan kita sendiri, menjalani awal tahun dengan strategi kita, menjalani awal tahun dengan apa yang mungkin kita anggap baik. Nggak ada yang salah, saudara. Tapi biarlah hari ini, waktu kita berstrategi, kita menyiapkan apa yang baik itu, kita lebih dahulu kembali
kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan mau di dalam kehidupanku. Dan kita lihat saudara, kalau hidup kita kosong, sebenarnya itu adalah kabar baik. Ketika hidup kita merasa kosong, mungkin gelap dan gak berbentuk, sebenarnya itu bukan tanda ketiadaan Allah. Melainkan itu cara Allah berkarya untuk kembali menata ulang hati dan arah hidup kita. Seringkali orang merasa hidupnya kosong. Tuhan di mana? Tuhan gak ada. Hidupku gini-gini aja. Dengerin firman gini-gini aja. Paling nanti tunggu implikasinya aja karena Injil. Nanti tunggu gospel connectionnya aja. CG ya CG. Kerja ya kerja. Yaudahlah dijalani aja. Mengalir aja. Sebenarnya kalau hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman merasakan, aku merasa kosong. Aku merasa hampa. Sebenarnya ini adalah kesempatan, cara Allah untuk memanggil Anda kembali, untuk kembali menata ulang hati dan arah hidupmu. Kalau kita merenungkan firman Tuhan tadi, Allah yang berkarya di dalam kekosongan, Allah yang sama, yang juga terus berkarya di dalam kehidupan kita hari ini, menata ulang hidup kita hari ini. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Sehingga kita tidak perlu takut saat kita mengalami sesuatu yang terlihat kosong, hampa. Mungkin kita merasa kosong saat kehilangan pekerjaan. Kita merasa kosong saat mengalami suatu relasi yang tidak baik. Kita merasa kosong ketika kita gagal. Atau kita mulai kebingungan dengan arah hidup kita hari ini. Karena itu bisa jadi cara Allah untuk kembali memulai karyanya di dalam kehidupan kita. Di dalam perasaan kita yang hampa, di dalam perasaan yang kosong, Allah sedang berkarya untuk merenda, untuk melukis kisah Anda, untuk menulis ulang cerita hidup Anda. Yang mungkin selama ini Anda mikir, wah ini cerita hidupku best, sudah the best. Tapi saya ingin katakan pada Anda semua, Tuhan tuh punya cerita yang lebih baik. Di dalam versinya, bukan versi kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin. Dan kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 2 yang bagian B, dikatakan demikian. Roh Allah melayang-layang. Ada apa dengan kata-kata melayang-layang di atas permukaan air? Ternyata ketika saya studi di dalam ayat ini dipakai di dalam Ulangan 32 dengan kata-kata yang sama dengan Kejadian 1 ayat 2, yaitu menggunakan kata-kata merah hefet. Apa yang terjadi di sini saudara? Di dalam Ulangan 32 ayat 11 dicatat demikian. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ini keren sekali saudara. Jadi waktu roh Allah melayang-layang itu bukan cuma melayang-layang, gentayangan seperti itu. Bukan saudara. Tetapi kita melihat bahwa merah hefet ini menggambarkan kehadiran Allah. Dengan perhatiannya yang sangat penuh. Perlindungan dan persiapan dari kehidupan. Kalau di dalam konteksnya Ulangan tadi, itu seperti mengerami suatu kehidupan yang baru. Jadi apa implikasinya? Waktu kita belum bisa berkarya, kita belum menghasilkan sesuatu yang baik, Tuhan itu sedang mengerami, Dia sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sekali lagi di dalam versinya, bukan versi kita, saudara. Dia sedang menaungi kita, Dia melindungi kehidupan kita. Seringkali kebenaran ini sulit kita terima karena dunia kita selalu berkata seperti ini, kamu berharga setelah kamu menghasilkan sesuatu. Kamu keren kalau kamu tuh punya masa. Kamu punya influence. Tapi firman Tuhan tidak demikian. Kamu diperhatikan bahkan sebelum kamu jadi sesuatu. Ketika orang lain mungkin tidak memandangmu, kamu dianggap sebelah mata, dianggap gak berguna, Tuhan memperhatikan hidupmu. Amin. Bilang pada kanan kiri Anda, Tuhan memperhatikan hidupmu. Dia melindungi hidupmu, Dia berkarya. Perhatiannya bukan cuma perhatian, tapi perhatian penuh di dalam kehidupan kita.
Dia terus berproses, berkarya di dalam diri kita, saudara. Memproses hati kita. Sehingga yang menjadi pertanyaan reflektif kita pada hari ini, bagian mana dari hidup saya yang paling kosong saat ini? Apakah itu jiwa yang lelah meski pencapaian tinggi? Atau kegelapan hati di balik senyuman? Apakah saat ini saya melihat kekosongan dan kelelahan sebagai kegagalan pribadi atau sebagai sinyal peringatan dari jiwa yang rindu dipulihkan oleh Sang Sumber kehidupan? Kita lihat di sini, di dalam Kejadian 1 ayat 2 menggambarkan keadaan bumi yang belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Tapi di ayat selanjutnya kita melihat bahwa Allah yang berfirman dan memulihkan. Di dalam Kejadian yang ketiga, saudara, dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ini menarik, saudara. Di dunia ini hampir semua bangsa, peradaban, keyakinan itu punya cerita penciptaan, saudara. Tapi isinya itu berbeda sekali dengan Kejadian. Kalau mitologi dunia timur dekat kuno pada waktu itu, saudara, menganggap bahwa terang itu adalah dewa. Atau terang itu bagian dari dewa. Ini keliru. Bagian dari dewa itu Ahmad Dhani, Andra, Yuke, sama Onco sudah keluar, saudara ya. Mungkin Elo. Bukan ya, saudara, ini tidak ada dalam teks, saudara ya. Jadi bagian dari terang itu bukan dewa. Tetapi terang itu adalah ciptaan. Terang itu tunduk pada firman. Tuhan yang menciptakan terang bahkan sebelum matahari. Tuhan menciptakan terang itu bukan dengan suatu alat, tetapi Dia berfirman. Ada kuasa di dalam firman Allah. Amin. Jadi waktu Tuhan berkata, jadilah terang. Itu bukan proses yang bertahap, tapi langsung set. Jadi terang, saudara. Ini luar biasa. Kegelapan itu tidak bisa menghasilkan terang. Begitu juga dengan kita. Nggak bisa mengeluarkan kegelapan hidup dari usaha sendiri. Dengan usaha sendiri. Tapi apa yang terjadi? Kita itu mencari terang dengan usaha sendiri. Kita mencoba bersinar dengan cara sendiri. Kita berusaha menciptakan terang dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita menciptakan terang? Kalau aku berhasil, hidupku pasti jadi terang. Prestasi bisa memberi terang sementara, tetapi tidak bisa memberi keamanan identitas. Kalau aku dicintai, maka aku akan merasa utuh. Relasi dijadikan sumber terang. Tapi kalau relasi dijadikan sumber terang, apa yang terjadi? Itu akan berubah menjadi ketakutan. Jadi orang yang people pleaser, orang yang cuma iya doang, nggak berani berpendapat, mengikuti apa kata orang. Kalau bahasa Jawa itu ini canggih ini. Canggih itu cangkemnya enggak nggih. Ya, nggak ada yang tahu ya. Mulutnya iya gitu aja. Dia nggak berani berargumen, cuma ngomong ya. Jadi cuma APS, asal pastor senang ya, bukan ya saudara. Ikut APS asal pastor senang, bukan ada pasti selamat. Ini keliru, saudara. Kalau relasi dijadikan sumber terang, dia jadi orang yang akhirnya cuma ngikuti arus dunia, jadi FOMO. Ngikutin apa yang viral dan lain sebagainya. Mungkin ini, aku spiritual, tapi tidak religius. Gak usah Tuhan-Tuhanan. Yang penting aku itu jadi orang baik. Asal kita tahu bahwa spiritualitas tanpa Kristus tidak pernah menyentuh akar dosa. Ini mungkin perasaan yang menenangkan, tapi tidak menyelamatkan. Akhirnya jatuhnya kemana? Kepada modifikasi perilaku. Yang penting baik, yang penting kelihatan suka memberi. Akhirnya ujung-ujungnya hanya menjadi baik ketika dilihat orang. Karena tidak menyentuh akar dosa di sana. Sehingga kita menyadari bahwa kegelapan eksistensial itu tidak bisa diatasi dengan self-help. Tetapi dengan firman yang berkuasa, jadilah terang. Amin. Kita tidak pernah bisa mengeluarkan
membebaskan diri kita dari kegelapan eksistensial. Mungkin Anda bertanya, apa lagi itu kegelapan eksistensial? Gini saudara, kegelapan eksistensial itu apa sih? Ini menggambarkan kondisi batin yang mungkin kelihatannya tampaknya baik-baik saja, tetapi jauh di dalam hatinya, dia sudah kehilangan makna, arah, dan tujuan hidup. Dia mulai kehilangan kepastian, meskipun nampaknya dia terus berfungsi di dalam kehidupannya, tetapi dia hanya melakukan kehidupan. Dia berjalan itu seperti zombie yang gak punya arah. Dia seperti robot, yang penting melakukan, yang penting hidup. Itulah kegelapan eksistensial. Ini masalah yang paling dalam dari keberadaan manusia di hadapan Allah. Dan kita lihat, ini tidak bisa diatasi dengan kekuatan kita. Keselamatan dan pemulihan itu tidak dimulai dari potensi manusia, tetapi dari inisiatif Allah. Sama-sama katakan inisiatif Allah. Kita tidak pernah bisa keluar dari sisi gelap kita kalau bukan Tuhan yang menolong dan memampukan. Kita tidak pernah bisa menutupinya dengan apapun itu yang mungkin bahkan terlihat baik, jikalau bukan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Karena hanya Allah yang sanggup memulihkan dari chaos menjadi kosmos. Chaos itu tidak teratur, tidak terarah. Sementara kosmos itu teratur, terarah, harmoni. Kosmos bukan merek kipas angin, apalagi Magic Jar, saudara ya. Kosmos di sini teratur. Dia sanggup mengubah dari ketiadaan menjadi ada. Dia sanggup membuat hidup kita yang gak terarah, yang berantakan mungkin. Yang mungkin hari ini Anda merasa datang ke gereja, ya sudahlah Tuhan, siapa aku? Hidupku gak punya nilai, aku gak punya makna, orang lihat aku mungkin jijik. Tapi saya ingin katakan pada Anda, seburuk apapun yang kau rasakan, seburuk apapun masa lalu yang mungkin pernah engkau lalui, tapi Tuhan sanggup merubah dari chaos menuju kosmos. Dari sesuatu yang tidak teratur menjadi teratur. Yang tidak terarah menjadi memiliki arah dan tujuan. Kegelapan tidak pernah bisa melahirkan terang. Hati manusia tidak pernah bisa menyelamatkan. Kita tersesat bukan karena kita kurang usaha. Kita tersesat karena memang kita terhilang. Tapi berita Injil dimulai. Allah yang mengambil inisiatif. Jadilah terang di tengah-tengah kegelapan. Sehingga bagaimana kita menjalani tahun 2026? Kita menjalani 2026 bukan hanya dengan lebih semangat, bukan hanya lebih positif atau optimis, tetapi kembali hidup sesuai dengan desain awal Allah. Kita tidak bisa cuma sekedar modal optimis, bisa pasti bisa. Kalau kamu berpikir bisa, maka kamu bisa. Itu hanya modifikasi perilaku. Itu hanya memiliki efek seperti soda yang dikocok, habis itu bus. Habis itu hilang waktu mengalami penderitaan. Tetapi kita harus kembali kepada desain awal Allah. Sehingga hari ini, waktu kita menjalani hidup, bukan hanya dengan optimisme naif, yang menaruh harapan pada manusia atau diri kita. Atau determinisme sinis yang menghilangkan harapan sama sekali. Sehingga kita menjadi pasif. Tetapi kita kembali kepada blueprint, kepada kebenaran firman Allah. Bahwa Allah yang menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Dari gelap kepada terang. Dari chaos kepada kosmos. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Amin. Dan kita melihat berita Injil di sini. Kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara.
Yesus Kristus pribadi kedua Allah Tritunggal. Dia yang ada di dalam kekekalan, rela masuk ke dalam dunia yang sementara. Dia rela masuk ke dalam ruang dan waktu kita. Tetapi kita melihat di sini begitu ironi. Ketika Yesus masuk ke dalam dunia kita, dikatakan ia telah ada dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Sekalipun kita dulunya mungkin orang yang menolak Allah, tetapi Allah tetap rela masuk ke dalam kesementaraan, rela menjadi manusia sejati tanpa meninggalkan natur keilahiannya. Dia masuk ke dalam manusia yang rapuh seperti kita. Bahkan dia tinggal bersama-sama kita. Di dalam Yohanes yang pertama ayat 14 dikatakan demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini luar biasa sekali saudara. Yesus Kristus sang awal rela menjadi manusia, supaya hari ini kita yang menjadi manusia, kita yang sering kehilangan arah, hari ini kita memiliki makna dan tujuan kekal di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu, Yesus Kristus, dia adalah Allah sang pencipta, sang prima causa. Tidak menjauhi dunia yang kosong. Bahkan dunia itu telah menolaknya, tetapi justru tetap masuk, rela ke dalamnya. Supaya hari ini yang kita merasa kosong tidak berakhir pada kehancuran, melainkan pemulihan di dalam Kristus. Yesus Kristus, sang terang sejati, rela mengalami kegelapan di kayu salib, supaya hari ini kita yang merasa gelap karena dosa, hari ini kita dimampukan hidup di dalam terang yang tidak pernah padam di dalam Kristus. Amin. Saya undang Anda bagi berdiri saudara. Sebagai pertanyaan reflektif kita pada hari ini, apakah saya lebih sering datang kepada Tuhan dengan berbagai macam daftar prestasi rohani, atau dengan pengakuan bahwa kita tidak berdaya dan kita rindu untuk kembali dibentuk ulang olehnya? Dan yang kedua, di bagian mana hidup saya terasa gelap dan membutuhkan diterangi oleh Injil Kristus? Dan hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita yang sudah mengerti Injil, gospel people, orang berinjil, hari ini menyadari bahwa hidupnya berada di tangan Kristus yang kekal. Bukan kebetulan atau nasib atau usaha kita sendiri. Dan kita punya sebuah keyakinan dan kita bisa percaya total kepadanya. Orang berinjil menyadari bahwa kita tidak perlu mengisi kekosongan dengan mencari makna dari nilai-nilai dunia. Karena hanya di dalam Yesus kita menemukan kepenuhan dan makna hidup yang kekal. Amin. Orang yang berinjil menyadari bahwa tidak perlu takut menghadapi kegagalan, menghadapi penderitaan, karena Kristus telah lebih dahulu masuk ke kegelapan itu. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian di dalamnya. Orang berinjil menyadari kita tidak perlu menciptakan kepastian dengan kekuatan kita sendiri. Karena Allah yang memegang waktu, sejarah, dan kepastian masa depan kita. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita.